Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deswita Maharani, mahasiswa semester 4, S1 Pendidikan Matematika di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal terkait menghitung titik sampel sebagai tugas mata kuliah teori peluang. Baiklah, langsung saja saya akan membahas soal nomor 1. Soal nomor 1 disajikan dalam bentuk soal cerita, yaitu terdapat 7 orang sahabat A, B, C, D, E, F, dan G diundang menghadiri acara buka puasa bersama. Di sana, mereka diminta untuk duduk pada 7 kursi yang diatur berderet memanjang. Lalu yang ditanyakan adalah, ada berapa susunan duduk berbeda jika, yaitu terdapat ketentuan yang pertama, tanpa batasan apa-apa. Ketentuan yang kedua ialah B, duduk diapit oleh D dan E, dan ketentuan yang ketiga, A, B, C, dan D harus duduk berkelompok dengan C diapit oleh A dan B. Jadi, pada soal nomor 1 ini nantinya 7 orang sahabat, yaitu A, B, C, D, E, F, dan G, akan duduk pada 7 kursi, di mana terdapat ketentuan-ketentuan, yaitu ketentuan yang A, ketentuan yang B, dan ketentuan yang C. Pada soal nomor 1, permasalahan yang diberikan dapat diselesaikan dengan permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Pada permutasi tentu saja urutan kemunculan diperhitungkan. Untuk dapat menyelesaikan soal nomor 1 ini, kita bisa menggunakan teorema 2.5, yaitu jika ada n buah benda yang berbeda, maka banyaknya permutasi atau susunan berbeda dari n benda tersebut adalah permutasi tingkat n dari n, sama dengan n faktorial. Pada soal nomor 1 bagian A, kita akan mencari banyaknya susunan duduk berbeda jika tanpa batasan apa-apa. Diilustrasikan, 7 kursi diatur berderet untuk 7 orang sahabat seperti berikut ini. Pada soal nomor 1 bagian A ini, jumlah objeknya adalah 7, yaitu 7 orang sahabat. Maka, urutan pertama dipilih dari 7 objek tersebut adalah 7, dan urutan kedua dipilih dari objek adalah 6 objek. Urutan ketiga dipilih dari 7 objek adalah 5 objek. Urutan keempat dipilih dari 7 objek adalah 4 objek. Urutan kelima dipilih dari 7 objek adalah 3 objek. Urutan keenam dipilih dari 7 objek adalah 2 objek. Dan urutan ketujuh ini dipilih dari 1 objek yang tersisa, yaitu menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2, dan seterusnya sampai 2 dikali 1, yang dinamakan dengan n faktorial. Sehingga pada soal nomor 1A ini, karena diketahui n-nya itu sebanyak 7, maka permutasi tingkat 7 dari 7 sama dengan 7 faktorial. Dan 7 faktorial ini diuraikan menjadi 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Sehingga hasilnya adalah 5040. Jadi, banyaknya susunan duduk berbeda jika tanpa batasan apa-apa adalah 5040 susunan. Pada soal nomor 1 bagian B, kita akan mencari banyaknya susunan duduk berbeda jika B diapit oleh D dan E untuk dapat duduk pada 7 kursi. Langkah pertama, kita dapat mengilustrasikan jika B ini duduk diapit oleh D dan E, maka samping kirinya B ini dapat D atau E, dan samping kanannya B ini dapat E atau D, sehingga akan membentuk DBE atau EBD. Kita dapat menggunakan teorema 2.5 untuk mengetahui banyaknya kemungkinan. Pada langkah pertama ini,
objeknya adalah 2 atau N sama dengan 2, sehingga permutasi tingkat N dari N-nya adalah 2 faktorial, yaitu 2. Jadi banyaknya kemungkinan susunan B duduk diapit oleh D dan E adalah 2 susunan. Tidak berhenti begitu saja di langkah pertama, kita akan melanjutkan ke langkah kedua. Di langkah kedua ini, diilustrasikan susunan DBE atau EBD yang telah kita cari, kita misalkan dengan X. Maka, kita akan mencari susunan duduk untuk A, C, F, G, dan X, di mana X ini merupakan susunan DBE atau EBD. Sehingga, untuk dapat mengetahui banyaknya kemungkinan, kita dapat menggunakan teorema 2.5 seperti di langkah pertama tadi. Pada langkah kedua ini, diketahui objeknya adalah 5, atau N sama dengan 5. Sehingga, permutasi tingkat 5 dari 5 adalah 5 faktorial, yaitu 120. Jadi, banyaknya kemungkinan susunan duduk untuk A, C, F, G, dan X adalah 120 susunan. Maka, dari hasil perhitungan langkah pertama dan langkah kedua, kita dapat mengetahui banyaknya susunan duduk berbeda jika B diapit oleh D dan E untuk duduk pada 7 kursi tersebut. Yaitu dari langkah pertama kita mendapatkan permutasi tingkat 2 dari 2, dan di langkah kedua kita mendapatkan permutasi tingkat 5 dari 5. Sehingga permutasi tingkat 2 dari 2 dikalikan dengan permutasi tingkat 5 dari 5 sama dengan 2 faktorial dikali 5 faktorial, di mana kita telah melakukan perhitungan bahwa 2 faktorial ini adalah 2, dan 5 faktorial ini hasilnya adalah 120, sehingga 2 dikali 120 adalah 240. Jadi, banyaknya susunan duduk berbeda jika B diapit oleh D dan E untuk duduk pada 7 kursi tersebut adalah 240 susunan. Pada soal nomor 1 bagian C, kita akan mencari banyaknya kemungkinan jika A, B, C, dan D harus duduk berkelompok dengan C diapit oleh A dan B untuk dapat duduk pada 7 kursi tersebut. Langkah pertama, kita dapat mengilustrasikan jika C duduk diapit oleh A dan B, sehingga akan membentuk ACB atau BCA. Sama halnya seperti nomor 1 bagian B, kita juga dapat menggunakan teorema 2.5 untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pada langkah pertama ini diketahui objeknya adalah 2, atau N sama dengan 2, sehingga permutasi tingkat 2 dari 2 sama dengan 2 faktorial. 2 faktorial ini adalah hasilnya 2. Jadi, banyaknya kemungkinan susunan C duduk diapit oleh A dan B adalah 2 susunan, yaitu ACB atau BCA. Langkah pertama saja tidak cukup untuk dapat menyelesaikan permasalahan nomor 1 bagian C ini. Maka kita akan melanjutkan ke langkah yang kedua. Pada langkah yang kedua ini, kita ilustrasikan sebagai berikut. Misalkan susunan ACB atau BCA dari langkah 1, kita misalkan dengan Y. Selanjutnya, kita akan mencari susunan duduk untuk Y dan D, dikarenakan A, B, C, D harus duduk berkelompok. Dengan A, B, C ini kita bikin menjadi satu kelompok, dikarenakan C harus duduk diapit oleh A dan B. Sehingga untuk dapat menyelesaikan langkah kedua ini, kita dapat menggunakan kembali teorema 2.5. Pada langkah kedua ini, kita ketahui objeknya adalah 2, atau N sama dengan 2, sehingga permutasi tingkat 2 dari 2 sama dengan 2 faktorial. Nilai dari 2 faktorial ini adalah 2. Jadi, banyaknya kemungkinan susunan duduk untuk Y dan D adalah 2 susunan, yaitu YD atau DY.
Pada langkah ke-1 dan kedua, kita hanya baru mengetahui banyaknya kemungkinan susunan duduk untuk A, B, C, dan D jika harus duduk berkelompok dengan C diapit oleh A dan B. Sedangkan untuk E, F, dan G, kita belum mencarinya. Maka, pada langkah ketiga ini kita ilustrasikan dengan susunan YD atau DY dari langkah kedua yang telah didapat, dimisalkan dengan Z. Kemudian, kita akan mencari susunan duduk untuk E, F, G, dan Z. Pada langkah ketiga ini, masih sama, kita juga menggunakan teorema 2.5 untuk dapat mengetahui banyaknya kemungkinan. Pada langkah ketiga ini diketahui objeknya sama dengan 4 atau N sama dengan 4, sehingga permutasi tingkat 4 dari 4 sama dengan 4 faktorial, yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 24. Jadi, banyaknya kemungkinan susunan duduk untuk E, F, G, dan Z adalah 24 susunan. Dari langkah pertama, kedua, dan ketiga, kita dapat mengetahui banyaknya susunan duduk berbeda jika A, B, C, dan D harus duduk berkelompok dengan C diapit oleh A dan B untuk dapat duduk pada 7 kursi. Di mana pada langkah pertamanya kita mendapatkan hasil permutasi tingkat 2 dari 2, yaitu 2 faktorial. Pada langkah kedua kita mendapatkan hasil permutasi tingkat 2 dari 2, yaitu 2 faktorial. Dan pada langkah ketiga kita mendapatkan hasil permutasi tingkat 4 dari 4, yaitu 4 faktorial. Sehingga 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 2 dikali 2 dikali 24. Hasilnya adalah 96. Jadi, banyaknya susunan duduk berbeda jika A, B, C, dan D harus duduk berkelompok dengan C diapit oleh A dan B untuk duduk pada 7 kursi tersebut adalah 96 susunan. Selanjutnya, saya akan membahas soal nomor 2, yang juga disajikan dalam bentuk soal cerita. Di kampung Seia Sekata, terdapat 3 pedagang minyak goreng, yaitu PX, PY, dan PZ. Dalam situasi langka minyak goreng, masing-masing pedagang hanya memiliki persediaan untuk 6 pembeli. 5 warga setempat, sebut saja A, B, C, D, dan E, ingin membeli minyak goreng. Namun, pada saat tiba di lokasi, sudah terdapat 3 orang pembeli di PX, 5 orang di PY, dan 4 orang di PZ. Yang ditanyakan adalah, ada berapa cara menempatkan kelima warga tersebut, yaitu A, B, C, D, dan E, sehingga semuanya mendapat jatah minyak goreng. Pada soal nomor 2 ini, kita akan mencari banyaknya cara menempatkan kelima warga, yaitu A, B, C, D, dan E, agar dapat membeli minyak goreng di 3 pedagang, yaitu PX, PY, dan PZ. Menempatkannya ini tidak memperhatikan urutan, sehingga pada soal nomor 2, permasalahan yang diberikan dapat diselesaikan dengan kombinasi. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Memudahkan kita dalam menjawab persoalan nomor 2, kita dapat mengilustrasikannya seperti berikut ini. Diilustrasikan masing-masing pedagang hanya memiliki persediaan untuk 6 pembeli, sedangkan pada PX sudah terdapat 3 pembeli. Artinya, hanya tersisa persediaan untuk 3 pembeli lagi. Pada PY sudah terdapat 5 pembeli, yang artinya hanya tersisa persediaan untuk 1 pembeli lagi. Pada PZ sudah terdapat 4 pembeli, yang artinya hanya tersisa persediaan untuk 2 pembeli lagi. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat menempatkan kelima warga sehingga semuanya mendapat jatah minyak goreng? Kemungkinan yang pertama, kita menempatkan 3 warga di PX.
1 warga di PY, dan 1 warga di PZ. Lalu kemungkinan yang kedua, kita menempatkan 3 warga di PX, tidak ada warga di PY, dan 2 warga di PZ. Lalu untuk yang ketiga, kita dapat menempatkan 2 warga di PX, 1 warga di PY, dan 2 warga di PZ. Sehingga dari ilustrasi di samping, kita dapat menghitung cara menempatkan kelima warga tersebut dengan menggunakan teorema 2.11. Yaitu banyaknya cara membagi N buah benda yang berbeda ke dalam K buah sel, di mana sel pertama berkapasitas N1 benda, sel kedua berkapasitas N2 benda, dan seterusnya sampai sel ke K berkapasitas NK benda. Urutan benda dalam tiap sel tidak diperhatikan, dan N1 ditambah N2 ditambah seterusnya sampai NK sama dengan N. Adalah kombinasi dari N objek di mana di antara N objek ini terdapat N1 objek yang sama dan seterusnya hingga NK objek yang sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dan seterusnya hingga dikali NK faktorial. Maka pada soal nomor 2 ini kita akan mencari kombinasi dari 5 objek, di mana di antara 5 objek ini terdapat 3 objek yang sama, 1 objek yang sama, dan 1 objek yang sama. Ditambah dengan kombinasi dari 5 objek, di mana di antara 5 objek ini terdapat 3 objek yang sama, 0 objek yang sama, dan 2 objek yang sama. Ditambah dengan kombinasi dari 5 objek, di mana di antara 5 objek ini terdapat 2 objek yang sama, 1 objek yang sama, dan 2 objek yang sama. Sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial ditambah dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 0 faktorial dikali 2 faktorial ditambah 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 1 dikali 1. 3 faktorial yang pembilang dengan 3 faktorial yang penyebut ini bisa kita coret, yaitu 3 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 1. Sehingga 5 dikali 4 sama dengan 20. Lalu untuk yang ini sama, 3 faktorialnya dapat kita coret dengan 3 faktorial yang penyebut, maka 5 dikali 4 dibagi dengan 2 adalah 10. Ditambah dengan 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial, dibagi 2 dikali 1 dikali 1 dikali 2 faktorial. 2 faktorial yang di pembilang dengan yang di penyebut ini bisa kita coret. 2 faktorial dibagi 2 faktorial adalah 1. Sehingga 5 dikali 4 dikali 3 dibagi 2 adalah 30. Maka jumlahnya adalah 60. Jadi, banyaknya cara menempatkan kelima warga A, B, C, D, dan E tersebut sehingga semuanya mendapat jatah minyak goreng adalah 60 cara. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.